Selamat siang, Pak Timbul. Gimana kabarnya? Selamat siang Pak Nopi. Alhamdulillah baik. Bagaimana kabarnya Pak Nopi sendiri? Alhamdulillah baik sekali Pak. Alhamdulillah. Oh iya. Kok banyak sekali kegiatannya Pak repot nih? Iya loh Pak, ini loh apa namanya? Sedang mempersiapkan kegiatan coaching. Oh, ke coaching yang kemarin. Iya, dari apa yang sudah kita obrolkan kemarin itu loh Pak. Oke. Untuk coaching kemarin, Iya. tujuan Bapak Timbul untuk mengoci coachingnya itu seperti apa tujuannya? Begini Pak Nopi, setelah saya melakukan apa namanya ngobrol dengan apa namanya coach saya Bapak Agus, itu ternyata beliau itu sedang gundah gulana dalam mengoptimalkan implementasi kurikulum Merdeka. Nah, ingin mempelajari platform Merdeka Mengajar karena itu kan sebagai ruhnya kurikulum Merdeka, dan beliau minta kepada saya untuk di coaching begitu Pak Nopi. Terkait dengan rubrik penilaian Pak, yang kemarin sudah kita bicarakan itu, apa yang akan Bapak kembangkan dari coach Panjenengan? Oh, yang sudah dibagikan pada saya kemarin ya? Betul. Ini Pak, terkait dengan kompetensi ini, terkait dengan rubrik itu, yang pertama adalah kehadiran penuh ya Pak, kehadiran penuh atau presensi, terus apa namanya kompetensi mendengarkan aktif saya, dan apa namanya yang terakhir saya ingin mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coach saya Pak. Sangat luar biasa, sangat menginspirasi Pak. Terus dari ketiga itu apa yang perlu ditingkatkan Pak? Ini Pak, pada diri saya ini saya ingin meningkatkan kemampuan saya dalam kemampuan mendengarkan aktif ya, terkait itu. Nah, nanti ini Pak, saya ingin minta diobservasi oleh Pak Novi terkait dengan kompetensi-kompetensi ini tadi, berdasarkan rubrik penilaian yang sudah kita sepakati bersama kemarin. Itu nanti saya hasilnya itu ya, bagaimana begitu ya Pak Novi ya. Siap. Nah, ini ya Pak Nopi ya, terkait dengan rubrik penilaian yang sudah kita sepakati bersama kemarin, itu saya ingin meningkatkan kehadiran penuh saya ingin mendengarkan aktif pada coach saya, terus saya ingin menarik kesimpulan, kemudian saya juga ingin selalu mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada rekan sejawat coach saya, begitu. Oke Pak Timbul, kalau memang itu bisa dilakukan sekarang, kalau memang membutuhkan saya siap mendampingi Pak Timbul sampai kegiatan itu selesai. Semoga dapat berjalan dengan sebaiknya. Alhamdulillah, terima kasih Pak Novi ya. Iya, terima kasih. Iya. Selamat sore Pak Yuga. Selamat sore. Alhamdulillah bisa ketemu kembali. Selamat datang Bapak, monggo silakan duduk. Oh iya, terima kasih Pak Yuga ya. Monggo Bapak Timbul dan Pak Yoga untuk kegiatan yang kemarin dilanjutkan kembali. Iya, terima kasih Pak Novi ya. Saya akan melakukan sesi coaching pada sore hari ini terkait dengan keluh kesahnya Pak Yoga, terkait dengan apa yang sudah saya sampaikan tadi siang kepada Pak Novi, dan saya minta bantuannya untuk diamati sesuai dengan rubrik penilaian yang sudah kita download bersama-sama kemarin ya Pak Novi ya. Siap. Ya. Terima kasih. Selamat sore Pak Yoga. Selamat sore Pak Timbul. Oh ya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik ya? Iya, menunggu hujan. Oh gitu. Oh iya, alhamdulillah. Ya. Bagaimana kabarnya Pak Timbul? Alhamdulillah, kabar saya juga baik. Alhamdulillah. Iya Pak. Ya, ini Pak, kita langsung saja ke sesi tanya jawab ya. Baik, boleh Pak. Ya. Ya, sebelum kita mulai, ini Pak, saya ingin bertanya, apakah perasaan Pak Agus hari ini saat sesi coaching ini memiliki perasaan yang sedihkah, senangkah, atau apa? Iya Pak. Terus terang saya tegang Pak, berkaitan dengan apa yang saya sampaikan ke Bapak kemarin. Iya. Hari ini saya ada sedikit tegang, mungkin karena
tantangan pekerjaan saya Pak, itu Iya. membuat saya menjadi sedikit mempunyai beban sehingga tidak bisa lepas seperti itu. Itu yang saya rasakan. Begitu ya Pak ya? Ya. Baik, tentu saya ini Pak menghargai kejujuran Pak Agus, dan marilah kita jadikan sesi pertemuan kali ini untuk mengeksplor, untuk menjelajah solusi. Dan ini Pak, saya ingin bertanya sedikit lagi Pak. Mungkin ada sesuatu yang ingin ditambahkan? Ya, betul sekali. Kalau yang saya sampaikan ke Pak Timbul kemarin bahwa saya ada permasalahan sedikit berkaitan dengan pemanfaatan dan optimalisasi PMM Pak. Ya. Saya ingin terfokus dalam penyelesaian itu biar pikiran saya reda. Untuk selebihnya jika ada hal-hal lain mungkin di lain waktu nanti saya minta tolong Pak Timbul lagi. Begitu ya? Ya. Ya, oke. Ya, siap. Kemudian ini Pak Agus ya, saya ingin bertanya, tujuannya Pak Agus itu melakukan mempelajari PMM itu kalau boleh tahu apa Pak Agus? Begini Pak, kalau selama ini dalam pemanfaatan PMM itu saya cenderung hanya untuk mengejar sertifikat Pak. Iya. Tapi yang belum nampak dalam diri saya harus mulai berpikir bahwa kurikulum merdeka itu ruhnya ada di PMM. Maka dari itu saya harus mengoptimalisasi penggunaan PMM agar bisa memahami kurikulum merdeka seutuhnya. Oh iya. Gitu Pak. Terus ini Pak Agus ya, saya masih boleh bertanya ini ya? Oh, silakan Bapak. Oh iya ini, Pak Agus, definisi tujuan akhirnya atau goalnya itu yang seperti apa? Gini Pak, kalau dalam penerapan kurikulum merdeka, intinya itu sesuatu yang baru bagi saya dan juga anak-anak saya. Karena ada peralihan dari kurikulum 13 menuju ke kurikulum merdeka. Nah, dalam pelaksanaan itu Pak, jika saya tidak bisa mengoptimalkan atau tidak memahami kurikulum merdeka, itu akan membuat saya tidak percaya diri. Oh begitu. Ya, jadi saya ingin bisa penerapan itu bisa saya laksanakan dengan percaya diri. Kemudian anak didik saya bisa mudeng sehingga mudah untuk mengikuti pembelajaran saya Pak, dan pembelajaran saya diterima seperti itu. Iya. Kemudian ini Pak Agus ya, berdasarkan apa yang Pak Agus sampaikan ini tadi terkait dengan goalnya ya. Kemudian ini saya ingin bertanya Pak Agus, tolak ukur keberhasilan dari Pak Agus dari ingin mempelajari ruhnya kurikulum merdeka melalui pemanfaatan platform Merdeka Mengajar itu yang seperti apa Pak? Oh iya Pak, saya pribadi mempunyai target bahwa ketika mengajar di kelas untuk penerapan kurikulum merdeka itu sesuai standar pedoman baku Pak, kaidah kurikulum. Dan juga memberikan pelajaran secara lancar dan tidak gugup sehingga menimbulkan feedback positif dari murid saya. Jika saya gugup, kelihatan sekali saya tidak menguasai materi. Bagus ya Pak. Iya. Kemudian ini Pak Agus ya, mungkin apa yang membuat Pak Agus itu merasa kesulitan dalam mengimplementasikan kurikulum merdeka di kelas Pak Agus atau mungkin di lingkungan kelasnya, lingkungan kelas ataupun sekolah yang pada luasnya gitu? Ya, karena hal baru ya Pak. Karena hal baru dan kurangnya kesadaran dalam diri saya untuk selalu belajar, saya sering merasa gugup Pak. Dan bahkan sering lupa berkaitan dengan desainnya kurikulum merdeka. Jadi penerapannya saya rasa belum optimal. Iya. Coba ini Pak Agus ya. Tidak optimalnya itu yang bagaimana, saya ingin Pak Agus menceritakan lebih lanjut Pak. Begini Pak, kalau dalam kelas dengan kondisi saya yang belum terlalu menguasai, saya merasa bahwa apa yang saya berikan itu belum sesuai dengan harapan saya. Saya seharusnya bisa memberikan yang lebih dari itu jika saya sudah memahami. Pada akhirnya perasaan itu muncul suatu ketakutan. Karena saya belum terlalu paham. Ketika saya masuk ke dalam kelas, murid saya bisa menerima atau tidak. Murid saya bisa paham atau tidak. Begitu. Saya mengalami ketakutan dan pada akhirnya ketakutan itu berkecamuk dalam pikiran saya yang membuat saya gugup Pak. Iya. Saya sangat memahami apa yang Pak Agus rasakan. Kemudian ini Pak Agus, bagaimana Pak Agus dalam menghadapi situasi atau hambatan yang Pak Agus rasakan ini? Ya, baik. Kalau seperti itu biasanya saya membutuhkan suatu dorongan Pak atau motivasi. Ya termasuk dalam sesi ini. Ya Pak. Dalam sesi ini memang saya
memang sangat membutuhkan sosok yang bisa mendorong, memberikan solusi dari dalam diri saya untuk bisa menyimpulkan bagaimana itu. Dan mungkin ketika saya berkomunikasi dengan Pak Timbul atau juga dengan Pak Novi, saya bisa mendapatkan suatu pencerahan, muncul solusi dari dalam diri saya, sehingga apa yang menjadi beban saya itu terpecahkan, Pak. Terus terang, ketika saya didengarkan, saya ada yang memotivasi, saya merasa lebih nyaman untuk melakukan suatu hal. Iya, Pak Agus. Gini Pak Agus ya. Pak Agus sudah memaparkan banyak hal ya terkait dengan keluh kesahnya dalam memanfaatkan platform Merdeka Mengajar terkait dengan ruhnya kurikulum Merdeka. Terus gini Pak Agus ya. Hari ini Pak, saya dan Pak Agus, saya ingin kita itu bersama-sama untuk mencari solusi alternatif yang paling luar biasa dalam Pak Agus itu untuk mengatasi hambatan itu. Iya Pak. Ya. Baik, berkaitan dengan PMM ya Pak. Iya. Saya berkeinginan saya itu lebih percaya diri Pak, dan juga terampil dalam penyerapan aksi nyata, mulai dari merancang, membuat sampai pelaksanaan di lapangan. Yang tentunya saya butuh dukungan, saya butuh sharing, saya butuh solusi dan motivasi dalam diri. Jika saya bisa melakukan itu, saya yakin kegiatan ini akan membawa positif ke depannya untuk diri saya, dan saya yakin untuk bisa menerapkan itu Pak. Iya. Kemudian ini Pak Agus, rencana apa yang ingin Pak Agus terapkan dalam mencapai goal dari yang sudah Pak Agus identifikasi itu tadi? Oh iya, berkaitan aksi nyata ya berarti ya. Baik, berkaitan dengan itu berarti saya harus memulai dengan perencanaan mungkin Pak. Kalau ada perencanaan pasti ada pelaksanaan dan juga evaluasi. Mungkin dari perencanaan itu saya mempersiapkan materi atau topik Pak dengan baik. Kemudian dalam pelaksanaan saya harus memulai untuk membiasakan menulis aksi nyata. Dan aksi nyata itu harus dievaluasi secara terukur. Nah, masalahnya aksi nyata saya itu terkadang membuat seadanya seperti itu, sehingga pelaksanaan di lapangan kurang optimal. Nah, ketika ada evaluasi atau respon positif, ada feedback umpan balik yang saya dapatkan, akan memotivasi saya untuk melakukan perubahan lebih baik Pak. Terus ini Pak Agus ya. Kemudian apakah ada prioritas yang ingin Pak Agus tambahkan mungkin? Kalau prioritas ada dua Pak. Yang pertama adalah bagaimana materi itu tersampaikan dengan baik, dan yang kedua adalah feedback. Oh begitu. Dari aksi nyata yang saya lakukan. Terus ini Pak Agus, apa strategi yang Bapak ingin terapkan dalam mengimplementasikan rencana aksi tersebut? Ya berkaitan dengan materi tadi ya Pak. Berarti kalau materi saya inginkan materi itu berjalan dengan baik, saya berarti harus mempersiapkan referensi materi yang optimal biar materi saya kaya. Kalau sudah jadi materi, bagaimana materi itu bisa menarik audiens atau menarik peminat untuk membacanya, untuk diterapkan. Berarti saya harus memulai desainnya dengan bagus Pak. Nah kemudian yang paling penting itu pada poin penulisan Pak, penulisan aksi nyata. Terus terang Pak, jujur saya tidak mendapatkan sertifikat itu karena penulisan saya tidak sesuai. Begitu. Maka dari itu saya harus berlatih menulis aksi nyata lagi. Dan ketika saya sudah berhasil untuk membuat aksi nyata, saya harus mendapatkan masukan, saya harus melakukan evaluasi diri agar mendapatkan feedback lebih baik, feedback yang positif Pak, agar selalu membuat saya mengalami peningkatan. Iya, bagus. Itu adalah langkah-langkah yang sangat luar biasa, langkah konstruktif, dan Pak Agus sudah dapat memunculkan, menggali sendiri, dan kemudian langkah itu apabila dilakukan kan nanti akan menjadi lebih efektif ya Pak Agus. Betul sekali Pak. Nah kemudian ini Pak Agus, saya ingin bertanya, apakah dari langkah-langkah itu ada tindak lanjut begitu Pak Agus mungkin? Kalau tindak lanjut dari langkah itu yang jelas ketika sudah mengalami 3 tahapan tadi Pak, saya ingin ajak Pak, saya ingin konsisten. Saya ingin konsisten untuk melaksanakan itu. Kenapa? Saya rasa itu seperti hal yang berguna Pak. Ketika saya mendapatkan pencerahan, saya berjalan di tengah kegelapan, saya membawa obor, tidak hanya menerangi saya, tapi juga sekitar saya. Nah itu ketika saya sudah konsisten melaksanakan sesuatu hal kebaikan, siapa tahu kebaikan itu akan berdampak kepada orang lain. Seperti itu Pak. Sip, luar biasa Pak Agus. Kemudian ini saya ini Pak pengen tahu
berdasarkan rencana tindak lanjut itu tadi, mungkin Pak Agus ini komitmen seperti apa Pak yang ingin Pak Agus terapkan, implementasikannya? Komitmen yang saya pegang berarti saya harus berkomitmen penuh Pak, mulai dari persiapan, pelaksanaan hingga sampai evaluasi. Berarti ketika mempersiapkan materi, saya harus mencari materi itu sumber yang kredibel dan juga saya harus mencari dengan bertanggung jawab. Kemudian dalam pelaksanaan saya harus mempersiapkan aksi nyata itu yang bisa diimplementasikan di lapangan dan diunggah sehingga real, ada korelasinya, dapat dipercaya, kredibel Pak. Nah, kemudian setelah bisa diterapkan di lapangan, bagaimana saya harus menjalin kolaborasi dengan berbagai pihak agar mendapatkan feedback positif, baik itu dari atasan saya, pemangku kepentingan kepala sekolah, kemudian rekan sejawat, kemudian kepada anak-anak sebagai konsumen saya, dan yang terutama kepada komunitas praktisi Pak yang mendukung kinerja saya. Berarti tujuannya Pak Agus itu untuk pemangku kepentingan yang akan Pak Agus ajak untuk berkolaborasi adalah yang Pak Agus sebutkan itu. Betul itu tadi. Ya, alhamdulillah Pak, itu sangat luar biasa. Dan ini saya ingin bertanya sekali lagi, dari apa yang sudah ini tadi Pak Agus, berarti kan ini sudah dapat menggali sendiri ya Pak ya, sudah dapat menemukan solusi alternatif dari rasa gundah gulana terkait dengan implementasi kurikulum Merdeka dengan ingin mempelajari platform Merdeka Mengajar seperti itu tadi, gitu ya. Nah, saya berharap saya sebagai mitranya Pak Agus nanti ke depannya Pak Agus dapat lebih moncer, lebih semangat lagi, lebih dapat konsisten ajak. Dan saya berharap nanti ketika Pak Agus sudah berhasil, saya hanya ingin mendapatkan kabar sesuatu hal yang mungkin dari sesi percakapan kita ini dapat menghasilkan sebuah sebuah tujuan akhir, sebuah goalnya yang memang luar biasa begitu. Begitu ya Pak Agus ya. Ya, demikian juga dari saya Pak. Saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan dan juga arahan yang Bapak berikan. Selama ini memang ada anggapan yang miss dari dalam pikiran saya. Setelah saya merenungi dan juga mendapatkan arahan dari Bapak, saya menemukan solusi. Bagaimana saya harus mulai merencanakan, melaksanakan dan juga evaluasinya itu. Untuk karya saya sebisa mungkin saya kerjakan secara optimal Pak, dan nanti ditunggu kabar baik. Terima kasih. Siap. Ya sudah, kalau gitu sesi pertemuan kali ini sudah saya akhiri diskusikan dulu karena ini saya masih ada jam untuk les ekstrakurikuler anak-anak Pak. Iya, ada jam tambahan ini tadi meskipun masih sore, ini kan masih jam 3, saya masih ada jam untuk memberikan les tambahan. Pelajaran. Baik, sekali lagi terima kasih Pak. Mohon maaf mengganggu waktu Bapak. Enggak apa-apa ya. Kita di sesi berikutnya nanti kita apabila ketemu lagi kita dapat lebih intens lagi dalam membahas terkait dengan ini. Ya, sukses selalu ya Pak Agus ya. Kita ketemu di lain waktu ya Pak Agus ya. Sampai jumpa Pak. Selamat sore. Ya, selamat sore. Terima kasih. Ya. Selamat siang Pak Timbul. Wah, selamat siang Pak Nopi ya. Ada apa Pak? Ini menindaklanjuti kegiatan yang kemarin. Oh iya, silakan duduk Pak. Mari. Ya. Terima kasih waktunya. Mungkin mengganggu untuk kegiatan hari ini apa mboten ini? Oh tidak, alhamdulillah ini saya masih ada waktu sekitar 1 jam lebih. Bagaimana Pak Nopi ya? Begini Pak, berkaitan dengan kegiatan coaching yang kita lakukan kemarin antara Pak Yoga sama Pak Timbul, itu apa ada yang perlu ditindaklanjuti untuk kegiatannya? Gini Pak Nopi ya, berdasarkan kegiatan coaching yang saya lakukan kepada Pak Agus terkait dengan implementasi kurikulum Merdeka melalui pengoptimalan PMM itu, alhamdulillah Pak Agus sudah dapat menemukan solusi alternatif sendiri, dan tidak lanjutnya Pak Agus juga sudah berkomitmen untuk untuk terus dalam menerapkan implementasi kurikulum Merdeka dan mencari praktik-praktik baik yang terdapat di PMM, dan alhamdulillah beliaunya sudah tidak memerlukan tindak lanjut kembali Pak. Kemarin saya juga melihat sendiri antaranya kegiatannya itu sangat luar biasa. Untuk kedepannya ditingkatkan lagi. Terima kasih waktunya Bapak Timbul. Terima kasih. Ya, sama-sama Pak. Pak Nopi. Iya. Assalamualaikum Pak Nopi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah,
Selamat datang, monggo. Sepertinya Bapak sibuk. Oh, mboten Pak, tidak, cuma ada kegiatan sedikit ini tentang anak-anak. Walah. Iya, gimana? Mohon maaf ganggu, Pak. Oh, tidak. Nah, menindaklanjuti kemarin kita ngobrol di depan kan cuma sekilas. Iya, ini ya. berkaitan dengan rencana Pak Novi melakukan coaching Oh, kepada coaching sama Bapak Pak Timbul. Betul, nggih. Begini, Pak. Berkaitan dengan agenda tersebut, kira-kira apa Pak tujuannya Bapak melaksanakan itu? Seperti ini Pak, kemarin itu ada permasalahan sedikit tentang Bapak Timbul ya, yaitu tentang penyisipan kearifan lokal dalam media pembelajaran IPS. Oh begitu. Seperti itu. Kemudian untuk pelaksanaannya ya Pak, pelaksanaannya coaching itu kira-kira kapan Bapak Novi laksanakan? Pelaksanaannya kalau Bapak Timbul tidak repot atau beliau tidak ada jadwal itu nanti siang setelah pembelajaran itu bisa dilakukan seperti itu. Oh iya, siap Pak. Begini, berkaitan dengan itu juga kan kita harus mempersiapkan segala sesuatunya Pak, terutama dengan apa yang akan Bapak lakukan dan juga kompetensi apa yang perlu dikembangkan kepada Pak Timbul. Yang kalau itu saya menitik beratkan tentang kehadiran penuh ya Pak ya. Oh begitu. Kehadiran penuh, terus kemudian kompetensi mendengarkan aktif seperti itu, terus kompetensi mengajukan pertanyaan seperti itu yang saya ingin titik beratkan. Oh iya, dari ketiga itu berarti titik berat Pak Novi pada mendengarkan aktif. Mendengarkan secara aktif. Secara aktif seperti baik, itu. Pak. Kalau seperti itu kemudian nanti pelaksanaannya siang Pak Novi sendiri atau memerlukan bantuan saya mumpung saya agak longgar Pak? Saya harap untuk pembelajaran nanti atau acara nanti itu saya harapkan Bapak Yoga dapat hadir membersamai saya untuk melakukan coaching dengan beliau Bapak Timbul sehingga dapat menambah apa itu namanya solusi atau menambah pandangan, menambah pengalaman lagi sehingga saya dapat melakukan kegiatan itu dengan baik seperti itu. Oh begitu Pak. Ya baik, nanti berarti sekiranya setelah pulang sekolah ya Pak, nanti siang ya. Ya saya usahakan saya bisa hadir. Kemudian untuk segala sesuatunya mungkin ada yang Bapak perlukan atau bisa saya bantu, nanti saya persiapkan. Nanti bisa saya kabari setelah jam pembelajaran Pak. Ya. Terima kasih Pak. Saya lanjut kegiatan dulu. Monggo silahkan dilanjutkan untuk agendanya. Tuh, ini Pak. Kenapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bapak. Monggo. Oh, iya. Monggo silakan. Gimana kabarnya? Alhamdulillah Pak Novi. Dari mana Pak? Saya tadi dari ngajar Pak. Sepulang ngajar. Iya, sepulang ngajar. Setelah selesai ngajar, saya ingin bertemu dengan Pak Novi terkait dengan agenda saya yang ingin minta di coaching. Karena ini Pak ya, saya ini ada sedikit ada keluh kesah terkait dengan proses pembelajaran saya yang saya akan menyisipkan kearifan lokal pada pembelajaran IPS di saya karena saya adalah masih menggunakan kurikulum 13, kemudian pembelajarannya masih menggunakan tematik. Jadi bagaimana saya dapat mengakomodasi dari pembelajaran kearifan lokal. Baik, ya Pak Novi tadi juga sudah bilang sedikit ke saya Pak, sudah menyampaikan. Iya betul. Dan mungkin di saat yang ini kita sudah agak longgar, bisa melaksanakan coaching. Monggo langsung saja Pak Novi dengan Pak Timbul. Oke. Selamat datang Bapak Timbul nggih. Iya, selamat datang. Kita mulai. Boleh ya, langsung saja Pak Novi ya. Kita mulai Pak ya. Tentu dengan senang hati kita bisa melakukan kegiatan hari ini. Terus apa yang Bapak rasakan? Adakah hal khusus yang ingin Bapak diskusikan atau fokuskan untuk kali ini? Begini Pak Novi, tadi sudah saya sampaikan ya di awal ya, Pak Agus juga mendengarkan. Bahwasanya ini, saya ada keluh kesah Pak terkait dengan bagaimana atau saya itu lebih membuat pembelajaran IPS itu menjadi bermakna. Karena pembelajaran bermakna IPS itu syarat dengan kegiatan kontekstual, di mana saya harus menyisipkan kearifan lokal yang ada di wilayah Kabupaten Pacitan ini. Kemudian saya ramu menemukan cara serta coraknya dalam proses pembelajaran IPS tematik di SD. Begitu Pak. Sangat luar biasa. Saya harap hargai kejujurannya Bapak Timbul untuk kegiatan hari ini ya. Terima kasih ya. Sangat luar biasa.
Mari kita jadikan sesi ini sebagai ruang untuk mengeksplor solusi bersama. Nah, apakah ada hal khusus yang ingin kita bahas lebih mendalam untuk kegiatan hari ini? Ya tentunya ini Pak, tentunya ada sih sesuatu yang akan saya bahas di di sesi ini bersama Pak Nopi selaku coach saya ya. Kemudian tapi untuk hal itu saya ingin membahasnya nanti di sesi selanjutnya Pak. Oke, terima kasih. Baik, izinkan saya untuk bertanya beberapa hal ya Bapak. Iya Pak, silakan. Apa tujuan yang ingin Bapak capai dari sesi coaching kali ini? Ini Pak, tujuan saya atau goal saya ini, saya ingin mengoptimalkan proses pembelajaran IPS tematik karena masih ini ya, tematik jari matikanya masih tematik, ada PPKN, ada bahasa Indonesia, kemudian IPA IPS karena saya mengampu di kelas 6 dan bagaimana toh saya ini meramu sara serta corak dalam menentukan desain pembelajaran kearifan lokal yang saya sisipkan di pembelajaran IPS sehingga pembelajaran IPS lebih bermakna. Ya. Selanjutnya, baik. Apa definisi tujuan akhir yang Bapak inginkan itu seperti apa? Bisa dijelaskan Bapak? Ini saya ingin menanamkan budaya-budaya lokal yang ada di Kabupaten Pacitan. Yang ada di Kabupaten Pacitan. Iya, ada di Kabupaten Pacitan karena budaya lokal di Kabupaten Pacitan itu kan banyak sekali ya. Betul. Ada raung bambu, ada kegiatan mungkin dari gua-gua itu kan ada kegiatan suatu situs-situs itu kan ada ceritanya dan itu bagaimana saya menyisipkan proses pembelajaran itu sehingga anak itu lebih pembelajaran lebih kontekstual sehingga saya pun dapat membuat pembelajaran itu menjadi lebih siswa itu hangat, antusias, lebih termotivasi dan minat belajarnya juga lebih bagus lagi, lebih optimal dan meningkat signifikan lah seperti itu. Sangat luar biasa sekali Bapak ini. Lalu untuk selanjutnya bagus. Apa ukuran keberhasilan yang Bapak inginkan dari sesi coaching ini? Ini Pak, dari sesi percakapan ya, sesi coaching pada sore hari ini, saya ingin membuat pembelajaran itu lebih mengajar dengan menggunakan desain pembelajaran yang lebih kontekstual kepada peserta didik saya sehingga pembelajaran itu menjadi bebas, rasional, nikmat serta mengena sesuai dengan kurikulum yang saat ini lebih up to date, lebih familiar, lebih berkembang. Kemudian saya dapat membuat praktik baik lah tentunya seperti itu Pak. Iya. Baik. Sekarang mari kita masuk ke tahap identifikasi Bapak. Apa yang membuat Bapak merasa kesulitan sehingga Bapak merasa ada masalah di dalam pembelajaran tadi? Ini Pak Nopi, terkait dengan pertanyaan tersebut, saya ini masih merasa referensi saya yang masih sedikit belum optimal. Saya masih kesulitan dalam mengakses, dalam mencari yang akan saya temukan, akan saya terapkan kepada peserta didik saya terkait dengan desain pembelajaran yang lebih cocok. Oh gitu. Saya tambah tertarik dengan Bapak Timbul ini. Iya, terima kasih. Iya. Monggo ceritakan lebih lanjut Pak, bagaimana perasaan ini bisa muncul? Iya, ini Pak, ketika saya mengajar pada pembelajaran IPS. Di kelas 6 ya, tadi. Di kelas 6 tadi terkait dengan pembelajaran IPS materi kearifan lokal kan kalau saya belum punya referensi yang lebih mendalam, lebih spesifik, lebih detail ya seperti itu kan saya juga bagaimana ya? Kalau nanti saya menyampaikan hal yang salah kan otomatis kan saya juga itu akan tertanam pada saat sampai nanti karena psikologi perkembangan anak itu kan juga lebih lebih tajam dalam menyerap ilmu yang ternyata apa yang disampaikan oleh Pak Timbul ini ternyata itu hal yang salah. Nah, itu kan juga menjadikan saya nanti menjadi malu ke depannya gitu. Begitu Pak Novi ya. Nah, terus begini Pak. Terus bagaimana Anda menghadapi situasi yang seperti ini? Itu langkah jenengan itu seperti apa sehingga dapat mengatasi hal ini? Nah, begini Pak Novi ya. Terima kasih pertanyaan ini. Hal yang akan saya lakukan dan alhamdulillah hari ini saya bisa bertemu dengan Pak Nopi dan tentunya itu hal yang menjadi sesuatu yang sangat saya tunggu-tunggu. Saya ingin Pak Nopi ini memberikan
penggalian pertanyaan-pertanyaan yang mungkin saya bisa eksplor, menjelajah bagaimana saya dapat mengakomodir pembelajaran kearifan lokal tadi ke dalam pembelajaran IPS sehingga dapat tercover dan tersaji kepada peserta didik saya yang lebih kontekstual dan menyenangkan. Sangat luar biasa sekali Bapak itu. Saya sangat setengah mendengarkan apa yang diceritakan Bapak Timbul ini semakin ingin tahu, terus ingin seperti apa nanti akhirnya seperti itu. Nah, kita akan bersama-sama mencari solusi ya Pak untuk kedepannya itu seperti apa. Iya. Terus apakah ada hal lain yang ingin Bapak tambahkan dalam permasalahan ini? Tentunya begini Pak Nopi, saya hanya ingin lebih percaya diri dalam melakukan proses pembelajaran kepada peserta didik saya. Kemudian dari yang sebelumnya peserta didik saya ini kurang antusias terhadap pembelajaran kearifan lokal pada pembelajaran IPS, itu dapat lebih anak dapat mulai dari yang sebelumnya itu masih tahap perlu intervensi, kemudian anak itu dapat mulai berkembang sampai nanti dapat sangat berkembang. Begitu Pak. Baik. Sekarang mari kita merancang rencana aksi Pak ya. Apa rencana Bapak dalam mencapai tujuan menyisipkan kearifan lokal yang Bapak inginkan itu seperti apa? Begini Pak Nopi ya, terima kasih. Alhamdulillah ini berdasarkan pertanyaan-pertanyaan pemantik yang dipaparkan, diucapkan, dilontarkan kepada saya, itu tadi ini Pak, saya tentunya akan mengadaptasi praktik baik yang terdapat pada platform-platform digital yang diluncurkan oleh Mas Menteri dari Kemendikbudristek, yang tentunya dari Pusdatin, dari ini saya akan mengeksplor materi-materi yang terdapat di platformnya Kemendikbudristek. Kemudian saya akan mengamati, meniru, kemudian memodifikasi, dan kemudian dari apa yang sudah saya modifikasi itu nanti akan saya terapkan kepada peserta didik saya, sehingga proses pembelajaran yang saya lakukan kepada peserta didik tentunya juga akan lebih menyenangkan, efektif, rekreatif, demokratis, kreatif, empati, dan aktif. Tentunya seperti itu. Jadi lebih merdeka seperti itu Pak ya. Bapak Timbul ini sangat berbeda dengan yang lainnya. Saya suka seperti beliau ini. Terima kasih. Ya. Terus prioritas yang Bapak miliki dalam rencana aksi Bapak ini seperti apa? Tentunya gini Pak Nopi ya, untuk prioritas berdasarkan apa yang saya rasakan dari gundah gulana tadi, saya akan memprioritaskan utamanya peserta didik saya dalam ini Pak ya, dalam menerima proses pembelajaran saya terkait dengan IPS yang sebelumnya IPS itu dianggap pelajaran yang membosankan karena syarat dengan harus membaca, harus ini, menjadi lebih interaktif, anak itu lebih semangat, antusias. Kemudian ketika saya memberikan proses pembelajaran, tangan anak itu selalu tidak disilangkan di atas meja. Jadi anak itu menjadi lebih hangat, antusias, kemudian berani adu argumentasi dengan saya selaku gurunya, dan proses belajar itu menjadi lebih aktif, hidup, seperti itu Pak. Sangat luar biasa ya. Terus apa strategi yang Bapak gunakan untuk mencapai tujuan aksi nyata tersebut? Iya. Itu seperti apa? Begini Pak Nopi, terkait dengan strategi apa yang akan saya lakukan setelah mendapatkan berbagai macam pertanyaan pemantik dari Pak Novi ini tadi, saya akan mengadaptasi praktik baik yang terdapat pada platform digital seperti platform Merdeka Mengajar PMM. Itu kan banyak ya Pak ya, di situ ada praktik-praktik baik dari guru-guru, Bapak Ibu guru hebat seluruh Indonesia. Kemudian saya akan memilah mana mungkin dari segi videonya atau mungkin dari segi praktik baik yang berupa PDF itu nanti akan saya ATM, kemudian akan saya saring mana yang lebih cocok, kemudian saya akan menyisipkan kearifan lokal yang ada di wilayah Kabupaten Pacitan, tentunya dengan desain-desain pembelajaran dan corak serta cara yang lebih efektif terhadap peserta didik saya. Bagus sekali Pak. Itu adalah langkah yang saya amati. Itu adalah langkah-langkah yang sangat baik, yang sangat luar biasa sekali. Terima kasih ya Pak. Saya sangat kagum sekali. Iya. Sangat luar biasa. Rencana aksi yang terstruktur dan fokus pada detail dan membantu Bapak mengatasi tantangan pemahaman dalam mengimplementasikan pembelajaran di kelas dengan lebih efektif. Itu sangat luar biasa sekali. Terus bagaimana Bapak melihat
tindak lanjut dari rencana ini itu seperti apa? Iya, terima kasih Pak Novi, luar biasa. Ini Pak Novi ini benar-benar sangat menggali saya. Kamu saya ini sempat saya juga sangat ingin tahu Pak. Alhamdulillah ya. Dan saya ini alhamdulillah dengan pertanyaan Pak Novi ini saya menjadi lebih berpikir gini Pak. Saya akan meningkatkan ketekunan saya, ya transferability, kemudian kredibilitas saya dalam mengajar peserta didik saya itu saya akan lebih tekun dalam melakukan rencana aksi yang sudah saya paparkan kepada Pak Novi itu tadi. Baik. Sekarang mari kita masuk ke tahap tanggung jawab Pak ya. Apa komitmen Bapak terhadap rencana aksi yang sudah Bapak buat? Tentunya begini Pak, komitmen dari rencana aksi yang sudah saya buat, tentunya saya akan menjaga konsistensi saya, keajekan, kemudian apa yang sudah saya ramu tadi akan saya kombinasikan dengan materi yang ada, kemudian pengombinasian itu juga akan menyesuaikan dengan karakteristik peserta didik saya, tentunya juga dengan saya akan melibatkan para pemangku kepentingan yang ada di sekolah saya, ada kepala sekolah, ada rekan sejawat atau rekan seprofesi, kemudian dengan tentunya saya juga akan meminta mentoring kepada ibu pengawas di koordinator wilayah kecamatan saya, Pak Novi, begitu. Betul. Saya melihat komitmen yang sangat luar biasa dari Bapak Timbul. Terima kasih Pak Novi. Iya, saya juga sangat berterima kasih dengan berbagai macam apa yang diucapkan kepada saya, apa yang diberikan pertanyaan kepada saya dapat mengeksplor, menjelajah apa yang sebelumnya ini saya belum bisa terpikirkan, kemudian bisa terpikirkan. Begitu Pak Novi. Terus dengan komitmen seperti itu, siapa dan apa yang dapat membantu Bapak dalam menjaga komitmen yang Bapak miliki sekarang itu? Siapa saja seperti itu? Ya, tentunya yang akan membantu saya ya Pak dalam menjaga komitmen ya tentunya kalau di skupnya di sekolah saya itu tentunya juga kepala sekolah itu yang utama karena beliaunya itu adalah manajer saya dalam membersamai saya dalam melakukan tugas kode etik sebagai seorang guru, kemudian rekan sejawat, rekan seprofesi, kemudian saya juga akan melibatkan dari rekan sejawat itu saya akan memilih salah satu untuk menjadi observer saya dalam saya menerapkan proses pembelajaran yang lebih berpihak kepada murid. Terus kemudian saya juga meskipun tidak secara terpadu atau mungkin berkala saya menjadwalkan sebuah lini masa. Saya akan membuat genkat dalam lini masa kemudian dan akan berkoordinasi dengan ibu pengawas di wilayah kecamatan saya begitu Pak. Kemudian untuk menjaga komitmen itu saya akan terus berkomitmen kepada apa yang sudah saya lakukan dan itu nanti saya akan mendokumentasikan proses pembelajaran saya itu dalam bentuk praktik baik begitu Pak. Sangat luar biasa. Sekian banyak pertanyaan ini dijawab dengan sangat luar biasa Pak. Terima kasih. Terus bagaimana dengan tindak lanjut dari kegiatan coaching hari ini Bapak? Tentunya tindak lanjut itu dari kegiatan coaching ini ya saya akan bersikeras menjaga keajekan saya, konsistensi saya dengan apa yang sudah menjadi rencana aksi saya, sudah menjadi komitmen saya akan melaksanakan dengan sepenuh hati dan saya ini Pak memohon doa dengan sepenuh harap kepada Pak Novi saya dapat menjalankan amanah ini dengan sebaik-baiknya, kemudian saya dapat mengimplementasikan dengan optimal kepada peserta didik sehingga proses pembelajaran menjadi keluh kesah saya itu menjadi sesuatu yang sebelumnya tidak ini masih drop out, kemudian menjadi sesuatu yang naik levelnya menjadi sangat signifikan pada mungkin derajat dinilai dari derajat level berapa gitu misalkan 0 atau 0,5% misalkan seperti itu Pak Novi. Ya, saya ucapkan banyak terima kasih. Saya harapkan kegiatan ini mendapatkan sesuatu dari Bapak Timbul, dapat ide-ide ini sangat luar biasa. Semoga nanti ke depannya
bisa lebih baik lagi. Alhamdulillah, amin. Nanti kalau ada waktu untuk kedepannya kita ngobrol lagi untuk mencari yang lebih luas lagi. Saya ucapkan banyak terima kasih untuk Bapak Timbul. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih karena atas berkat pertanyaan-pertanyaan Pak Novi yang sangat menggali saya dapat menemukan solusi, kemudian saya dapat menemukan alternatif dalam rasa gundah gulana saya dalam bagaimana atau saya itu meramu pembelajaran IPS yang masih tema. Rasanya sekarang gimana ya? Saya sangat bahagia, Pak. Saya sangat bahagia, senang karena apa ya? Saya dapat menemukan solusi saya sendiri berdasarkan refleksi saya sendiri yang itu tentunya dapat berdasarkan pertanyaan-pertanyaan pemantik dari Pak Novi begitu. Dan saya sangat mengucapkan terima kasih pada sesi coaching hari ini, dan apabila nanti saya masih memerlukan bantuannya Pak Novi untuk memberi memotivasi saya atau mungkin dapat memantik saya mohon kesediaannya Pak Novi untuk mengcoaching saya di kemudian hari. Saya selalu ada waktu buat Bapak Timbul. Semoga dapat berkenan lagi untuk membersamai kita semua. Oke, terima kasih. Cukup sekian, monggo. Terima kasih Pak Novi ya. Ini saya boleh langsung ke kelas ya untuk melanjutkan proses pembelajaran ya. Terima kasih Pak Novi ya. Sama-sama. Terima kasih Pak Yoga. Sama-sama ya. Pak Novi. Selamat siang. Selamat siang, Pak. Ada apa, Pak? Begini, Pak. Biasanya. Kemarin sudah melaksanakan coaching dengan Pak Timbul. Oh, yang kemarin. Ya, betul. Nah, berkaitan dengan itu, Pak, adakah tindak lanjut atau rencana coaching yang sudah dilaksanakan itu? Kalau dari kegiatan coaching kemarin yang kita lakukan sama Bapak Timbul itu sudah sangat bagus. Beliau sudah menemukan permasalahannya. Jadi cara solusinya menyelesaikan masalah itu sudah sangat bagus dan sudah mendapatkan inti dari permasalahannya dan bagaimana cara mengatasinya. Iya, seperti itu. Baik, kemarin saya lihat juga, saya mengamati bagaimana coaching itu berjalan sesuai alurnya dan juga indikator yang Bapak sampaikan di awal kita ketemu kemarin juga keluar semua di situ. Intinya coachingnya berjalan luar biasa, Pak. Betul sekali. Kemudian untuk kegiatan coaching lagi atau lanjutan agenda lain mungkin Pak Timbul menyampaikan sesuatu tidak? Mungkin Bapak Timbul sekitar mungkin kedepannya itu mungkin 1 minggu atau 2 minggu mungkin ada acara coaching lagi. Tapi saya harapkan Bapak Yoga nanti bisa mendampingi saya untuk melakukan coaching lagi dengan Bapak Timbul seperti itu. Ya, Pak. Nanti dikabari saja, dikonfirmasi. Selagi saya bisa membantu, saya siap untuk melaksanakan, Pak. Baik, begitu. Pak Novi melakukan membaca-baca. Oh, alah, ya. Silakan dilanjutkan, Pak. Saya mau ke kelas dulu. Ya, terima kasih. Monggo, Pak. Sama-sama ya, Bapak. Assalamualaikum Pak Agus. Waalaikumsalam Pak Timbul. Selamat siang Pak. Selamat siang. Monggo pindah Pak. Oh iya, di sini aja ya Pak. Oh iya, boleh. Di sini aja. Silakan. Ini Pak, saya ingin bertanya. Iya Pak. Dengan apa yang sudah kita sudah kita lakukan komunikasi kemarin terkait dengan Pak Agus akan mengcoaching Pak Novi. Oh iya, betul Pak. Ya. Itu bagaimana Pak kelanjutannya? Oh begini Pak. Rencana dari saya hari ini saya bertemu dengan Pak Novi untuk melaksanakan coaching. Oh iya. Ya. Kemudian Pak Novi juga bersedia meluangkan waktunya untuk bertemu dengan saya. Oh iya. Sehingga mungkin jika Bapak ada waktu, silakan bisa bergabung Pak untuk mendampingi dan sekaligus melakukan observasi. Kira-kira jam berapa nanti? Mungkin jam 1 Pak. Oh, jam 1 siang ini? Iya. Oh iya. Isoma. Iya, alhamdulillah. Terus ini Pak, saya ingin bertanya Pak terkait dengan yang sudah Pak Agus komunikasikan kemarin dengan saya ya. Oh iya. Itu tujuannya apa Pak dalam melakukan coaching dengan Pak Novi tadi? Yang ini berarti Pak. Yang ini. Oh, ini ya Pak ya? Oh iya. Begini Pak. Iya. Kalau kegiatan dengan Pak Novi tujuannya ada beberapa hal Pak yang ingin beliau sampaikan berkaitan dengan pembelajaran kearifan lokal. Dan diterapkan itu dalam bentuk penjas orkes. Jadi bagaimana praktikum penjas orkes itu bisa dilaksanakan secara optimal dengan pendekatannya kearifan lokal. Oh iya.
Berarti tujuannya, goalnya itu yang akan ya Pak dalam Agus. kaitan pembelajaran penjas orkes. Oh gitu, Ya. berkaitan dengan mata pelajarannya Pak Ya. Novi gitu, ada kegundah-gulaan, rasa Iya, gundah-gulaan betul, terkait betul. dengan itu. Oh, iya. Terus ini Pak, terkait dengan rubrik penilaian yang sudah saya sampaikan ke Pak Agus kemarin kan kita mungkin sudah di-download kan Pak ya? Sudah. Oh, iya. Ini Pak sudah saya cerita Oh, juga. iya. Jadi intinya Mm-mm. dari rubrik itu ada beberapa penekanan Pak yang Iya. akan saya lakukan coachingnya Kompetensinya Pak ya? Novi. Ya. Ha-ha. Yang pertama ada kehadiran penuh. Ya. Kedua ada kompetensi mendengarkan aktif dari saya Mm-mm. dan kemudian kompetensi mengajukan pertanyaan. Oh begitu. Ya. Oh iya. Ya sudah, itu memang berarti itu kompetensi yang akan Pak Agus ini ya Pak Iya, Agus yang saya sampaikan terapkan. kepada Pak Novi. Betul, Pak, iya. Nah kemudian ini Pak, dari indikator kompetensi itu mungkin ada indikator yang mungkin dirasa masih perlu ditingkatkan Pak. Ada Pak, yaitu bagaimana saya bisa aktif untuk mendengarkan. Dari Dengan coach ya? Iya, dari coach, videonya, iya, ya. Oh, dari gitu. Pak Novi. Oh iya. Terus apalagi Pak mungkin yang ingin digali? Mungkin saya ingin minta tolong Bapak, mohon untuk mendampingi saya melakukan observasi. Oh, Karena gitu. kekurangan saya dengan observasi Bapak, mungkin bagaimana nanti solusinya kekurangan saya bisa teratasi. Seperti itu Pak. Oh iya. Ya baik, nanti jam 1 kita ketemu lagi di ruangan ini. Oh, nanti baik. silahkan dikomunikasikan dengan Bapak Novi selaku coachingnya yang akan di-coaching dalam kegiatan pembelajaran terkait dengan Pak Novi. Nanti saya akan memberikan pengamatan secara intensif berdasarkan rubrik penilaian yang sudah kita sepakati bersama kemarin, sudah kita download. Oh boleh. Baik Pak, nanti jika sudah sama dengan Pak Novi, Bapak saya hubungi. Ya. Kita kembali lagi ke ruangan sini. Oh iya, ya. Saya izin Ya. untuk menemui Pak Novi dulu. Oh iya, dan ini saya masih ada jam. Saya Oh, langsung begitu. ke kelas dulu. Nanti Ya. kita sambung pada saat sudah jam 1 ya. Nanti Ya. kita langsung ketemu di sini. Ya, Begitu baik. ya Pak. Ya, Pak terima Agus, kasih, ya. Bapak. Terima kasih sama-sama. Nggih. Ya, Sampai monggo. ketemu nanti ya. Ya, monggo, silakan, Nggih. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Agus. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, selamat siang Pak Novi. Waalaikumsalam warahmatullahi Wah, wabarakatuh. sibuk Gimana sekali. kabar, Pak Yoga? Alhamdulillah. Selamat siang, Pak Baik, Novi. baik. Alhamdulillah. Monggo, silakan. Ya. Mengerjakan apa Pak? Ini Pak, pekerjaan anak-anak Pak, mau UTS ini mengerjakan soal-soal Pak. Oh, mempersiapkan soal. Iya. Nggih, Pak Novi. Iya. Hari ini seperti kesepakatan kita akan melaksanakan coaching sesuai dengan apa yang sudah jenengan bahas. Dan kebetulan ada Pak Timbul di sini, Pak. Jadi Pak Timbul nanti mengobservasi kita, mengamati kita bagaimana prosesnya. Semoga bisa berjalan dengan lancar. Oh, terima kasih Pak, waktunya sudah bisa mendampingi kami dalam kegiatan hari ini. Sama-sama. Dan semoga ada solusi ya Iya. dari permasalahan yang Bapak hadapi Iya. dan kita kedepannya lebih baik lagi. Silakan bisa dimulai kegiatan. Baik, langsung aja ya Pak Novi. Mohon izin, dalam sesi ini kita berperan sebagai mitra, jadi kita posisinya sama, tapi ada beberapa hal yang perlu saya tanyakan Pak Novi. Nggih, mohon mengganggu waktu sebentar dari pekerjaan Bapak berkaitan dengan apa yang Bapak Novi tanyakan kemarin. Bapak Novi ceritakan keluh kesah Pak Novi. Apa yang Bapak Novi alami kaitannya dengan permasalahan Bapak? Seperti ini Pak, sebetulnya ada beberapa permasalahan yang saya hadapi dalam saya mengajar Pak ya. Itu ketika mengenai senam, yaitu senam lompat kangkang. Di SD saya itu masih ada permasalahan, sekitar 50% anak-anak didik saya itu belum mampu melakukan Pak, belum, tidak berani seperti itu. Jadi saya harapkan dalam kegiatan ini saya mendapat wawasan, mendapat ide yang baru sehingga saya dapat menyelesaikan permasalahan itu. Oh baik, jadi ada permasalahan hambatan pada pelaksanaan senam kangkang Iya, ya Pak. betul sekali, Pak. Selain itu adakah dari Bapak Novi inginkan hal lain yang Bapak Novi inginkan dari sesi kita hari ini? Saya ingin mendapat solusi Pak, solusi yang saya harapkan itu ide atau gagasan yang baru sehingga saya itu dapat melaksanakan kegiatan pembelajaran itu dengan baik sehingga anak didik saya itu berani Pak menjalankan kegiatan tersebut seperti itu. Karena selama ini saya sudah terlalu berat berpikir sendiri, jadi saya ingin membaginya ya. dengan panjenengan, dengan Bapak Ya. Timbul. Ya, siap untuk melaksanakan dan juga
memfasilitasi Pak Novi bagaimana mencari pemecahan masalahnya. Terima kasih. Baik Pak, jadi kalau yang saya amati dari Pak Novi tadi, ada poin penting bagaimana Pak Novi itu mengatasi permasalahan dan memunculkan ide baru Pak. Nah kemudian apakah Bapak Novi ingin mencari solusi terbaik? Kira-kira seperti apa dari permasalahan Pak Novi itu? Sebetulnya saya itu mempunyai ide Pak dalam kegiatan pembelajaran ini, yaitu membuat alat bantu. Karena anak didik saya itu ketika mau melompat kan tidak berani. Gitu. Oh ada. Sudah saya beri pembelajaran, anak itu sudah saya ganti dengan temannya, dengan posisi ruko itu, anak itu masih cenderung takut gitu. Jadi saya itu memiliki ide Pak, mengganti alat bantu yaitu menggunakan ban bekas. Ban bekas itu yang kita dapatkan dari limbah, dari lingkungan seperti itu, nanti saya modifikasi sehingga sebagai alat pantul seperti itu. Itu baru gagasan Pak sebetulnya. Seperti itu. Baik Pak, kalau gagasan yang Bapak sampaikan, apakah itu ada kemungkinan berhasil untuk diterapkan? Untuk sementara ini kan ini baru Pak. Ya. Sebetulnya baru ya. Gagasan. Terus sebetulnya kalau beli itu ada. Oh gitu. Tapi kalau beli otomatis kan biayanya kita Baik Pak. Tidak ada. Jadi untuk menghindari itu kita buat sendiri seperti itu. Kalau untuk hasil itu belum pasti Pak ya. Karena kan kita sistemnya masih uji coba. Masih uji coba. Betul. Baik Pak, kalau misalkan uji coba kan pasti ada yang namanya keberhasilan dan juga ada kegagalan untuk diperbaiki ya. Dari gerakan senam kangkang itu tadi, indikator bagaimana siswa itu bisa dikatakan berhasil Pak? Anak kalau dalam pembelajaran olahraga ya Pak, kalau dinyatakan itu berhasil, itu anak itu mampu melakukan, setidaknya kalau tingkat SD ini mampu, berani dulu Pak. Jadi anak itu berani, baru setelah itu tekniknya lompatannya, tumpuannya, terus cara mendaratnya seperti itu. Jadi keseluruhannya itu seperti itu. Baik, jadi indikatornya berhasil itu adalah berani dulu untuk melompat dan juga mendarat. Betul seperti itu Pak ya? Sekali, iya, baik. Kalau seperti itu ya gampang-gampang susah berarti ya Pak? Betul sekali. Bagaimana kita bisa menerapkan di lapangannya? Ya. Tapi dari gagasan Pak Novi tadi kemungkinan bisa Pak. Mungkin ada ide bantu lagi atau ide lain yang Bapak wujudkan, bagaimana rencana atau gagasan Pak Novi tadi bisa Bapak implementasikan sehingga mendapatkan hasil yang optimal Pak. Untuk itu kita kerjasama Pak sama KKG Penjas. Kita sharing biasanya seperti itu, selalu saling mengingatkan, mencari alternatif kegiatan itu seperti apa gitu. Terus untuk pengembangannya itu nanti kita waktu Pak ya, yang terkendala itu biasanya waktu. Terus hasilnya itu apa efektif apa tidak seperti itu. Tapi nanti untuk kedepannya itu untuk prakteknya akan saya uji coba sendiri. Karena berat badan saya itu kan tinggi Pak, sekitar 90-an. Memadai itu uji coba ya Pak? Betul. Iya, baik. Jadi nanti kan anak-anak itu pasti berat badannya di bawah saya. Okay. Kalau alat ini mampu saya gunakan, otomatis nanti kedepannya pasti anak juga bisa melakukan seperti itu. Iya, baik. Berarti ada kemungkinan Bapak ini membuat alat itu, kemudian Bapak uji coba sendiri. Nah, berkaitan dengan alat pantul itu Pak, apakah ada kendala kira-kira dari pembuatan alat itu yang Bapak pikirkan? Kalau kendala itu sementara tidak ada Pak. Kalau kendala seperti barang ban bekas itu bisa kita dapatkan dari lingkungan, mungkin hanya waktu. Waktu itu sekitar mungkin pembuatan sekitar 10 hari, kurang lebihnya segitu Pak. Karena ya terkendala untuk kegiatan sekolah dan lain seperti itu. Sangat padatnya kegiatan ya Pak. Betul sekali. Nah kemudian dari hambatan yang tersedia, bagaimana untuk mengurangi hambatan itu? Adakah alternatif atau solusi lain dari Pak Novi untuk mengurangi hambatan, untuk menguji alat itu layak atau tidak? Itu? Untuk mengurangi hambatan itu biasanya saya mencari referensi Pak. Referensi dari mana saja Pak ya biasanya? Dari teman-teman. Biasanya sih kalau saya dari teman-teman KKG seluruh kecamatan itu
kita sering ngumpul, biasanya 1 bulan sekali kita sharing tentang pembelajaran anak-anak gitu. Nanti kita praktekkan di sana, mungkin teman-teman dapat memberi tambahan atau memberi info lebih baik seperti itu, nanti kita bisa pertimbangkan. Ya, jadinya memanfaatkan kolaborasi ya Pak. Betul. Baik, luar biasa Bapak Novi. Kemudian kalau saya mendengar tadi sejauh ini berarti sudah agak terkurangi Pak hambatan yang Bapak alami. Nah, kemudian menurut Pak Novi, bagaimana untuk mewujudkan alat tersebut Pak? Alat apa yang dibutuhkan dan bagaimana proses untuk membuatnya? Kalau proses sementara ini masih dalam Pak. Kita mencari bahan bekas, kebetulan sudah ada itu beberapa, tapi di tengah bahan bekas tadi kan dibuat seperti karet, seperti itu. Karet kita buat dari karet ban dalam itu, kita dimodifikasikan, kita ikatkan sedemikian rupa, nanti kan bentuknya akan seperti trampolin itu Pak. Oh iya. Jadi untuk mantul seperti itu. Jadi anak itu kedepannya itu mau dan berani dan menarik siswa itu untuk berani mencoba seperti itu, harapan saya. Ya, baik Pak Novi. Alatnya sangat menarik, trampolin tapi kearifan lokal ya. Betul. Trampolin dengan kearifan lokal karena made in Pak Novi sendiri. Sekali, baik Pak Novi. Kemudian dalam pembuatan itu ada kendala atau tidak? Atau mungkin alat ini pertama kali Bapak buat? Kalau sebetulnya alat ini saya dari YouTube Pak. Tapi itu dari alat yang betul, yang alat yang dibeli kan itu ada sebetulnya. Oh ya, bahan-bahannya. Tapi ya itu tadi yang terangkan seperti awal tadi bahwa kita kan kekurangan dana seperti itu. Jadi kita menggunakan alat seadanya, sebisa mungkin kita memodifikasi sehingga memunculkan alat yang serupa tapi hasilnya setidaknya menyamai seperti itu Pak. Luar biasa memang gagasan Pak Novi itu. Kemudian berkaitan dengan pembuatan alat Pak, dan Pak Novi juga menyebutkan kolaborasi tadi. Mungkin adakah seseorang yang bisa membantu Pak Novi atau kelompok mungkin untuk membuat alat itu? Kebetulan kalau teman sejawat atau teman itu sementara ini KKG Pak. KKG itu yang paling dekat dengan SD saya itu ada 2. Biasanya itu kita itu saling mengingatkan seperti itu Pak. Saya menanyakan kabar, gimana hasilnya seperti itu. Kebetulan kita kan juga sering ngumpul, jadi kita suka kolaborasi, saling sharing seperti itu. Jadi ada Pak untuk 1 orang lah intinya yang sering menanyakan kabar seperti itu. Oh iya, baik Pak. Di antara kesibukan Bapak Novi dan juga mungkin rekan dari KKG tadi kan pasti ada agenda-agenda yang padat ya Pak. Betul, nah, kira-kira butuh berapa lama Pak waktu yang Bapak Novi butuhkan sehingga alat itu bisa digunakan? Kalau alat itu digunakan kurang lebih sekitar 1 minggu 2 minggu Pak. Atau 1 minggu untuk pembuatan, 1 minggu untuk uji cobanya seperti itu. Kira-kira sekitar 2 minggu sudah dapat dipastikan digunakan. Ya, dan semoga bisa segera untuk pembelajaran ya untuk anak-anaknya. Baik Pak. Berkaitan dengan itu mungkin harus ada seseorang ya yang harus bisa menjaga komitmen. Ada nggak seseorang yang kira-kira bisa menjaga komitmen Pak Novi untuk mendampingi proses pembuatan sampai bisa digunakan? Kebetulan itu ada teman sejawat juga, 1 SD dari saya, itu ada yang selalu menyupport saya dalam hal yang positif seperti itu Pak. Jadi kita saling menjaga, saling bertukar pengalaman. Tapi beliau di guru kelas selama ini, tapi tidak apa-apa kan, kita saling menjaga seperti itu. Tapi alhamdulillah kita berjalan dengan baik. Selalu mengingatkan, dia selalu menyupport saya dalam kegiatan pembelajaran seperti itu. Baik, berarti bukan harus guru mapel atau guru PJOK ya Pak, guru mapel yang serumpun dengan Bapak. Iya, betul sekali. Yang penting ada support dan ada juga komitmen untuk membuat alat itu. Baik, kalau boleh saya merangkum Pak Novi, ada hambatan, kemudian bagaimana solusi yang Pak Novi temukan dari permasalahan ini tadi? Setelah kedatangan Bapak Yoga dan Bapak Timbul tadi, yang tadinya saya itu berpikiran bimbang seperti itu, setelah kita berbincang saya itu mendapatkan ide baru, wawasan baru, sehingga saya itu mendapat ide membuat alat pantul seperti tadi Pak. Tadinya itu saya masih ragu-ragu. Setelah bersama dengan
Bapak Yoga dan Bapak Timbul itu lebih plong seperti itu Pak. Baik. Perasaan saya. Ya, semoga memang itu menjadi sesuatu yang melegakan dan Pak Novi bisa melaksanakan kegiatannya dengan baik. Kemudian berkaitan dengan alat itu Pak, adakah sebelumnya Pak Novi sudah membandingkan? Kenapa Pak Novi yakin dengan alat yang Bapak Novi buat? Apakah sudah membandingkan dengan sekolah lain atau mungkin media lain Pak? Kalau membandingkan sementara sudah Pak, dari ke SD sebelah itu mereka menggunakan alat menggunakan kayu Pak, kayu dengan pir seperti itu. Tapi kalau kayu kita tidak condong ke itu Pak, karena soalnya kalau kayu itu cenderung berbahaya untuk anak. Keras ya Pak? Keras. Ya. Jadi saya inisiatif menggunakan karet seperti tadi. Karet yang sifatnya lebih lunak dan memantul. Baik. Ya, itu dari Pak Novi. Saya sudah mendengarkan beberapa jawaban dari Pak Novi. Sekarang di posisi kita yang saat ini, saat terakhir kita, apa perasaan yang Bapak Novi rasakan sekarang ini? Perasaan alhamdulillah lebih plong Pak, seperti yang saya ungkapkan tadi. Dengan kedatangan Bapak Timbul dan Bapak Yoga, saya bisa sharing, membuka wawasan saya, sehingga saya dapat berkembang lagi, memunculkan ide-ide dan bisa berkolaborasi dengan teman-teman seperti itu, sehingga dapat mewujudkan apa yang saya berpikirkan. Yang tadinya saya ragu-ragu, tapi sekarang saya setidaknya berani untuk mencoba seperti itu. Baik. Keberanian Bapak saya sangat apresiasi. Semoga Bapak selalu konsisten menjalankan apa rencananya hingga dilaksanakannya Pak. Iya. Baik Pak, kita akan bertemu 1 pekan lagi. Dan saya mungkin akan mendengar cerita dari Bapak bagaimana tentang kelanjutan proyek yang Bapak lakukan hingga dalam penerapannya, sehingga bisa dimaksimalkan pembelajaran untuk anak-anak. Kurang lebih seperti itu Pak. Hari ini saya terima kasih dengan Pak Novi sudah berkenan menjawab pertanyaan dari saya. Semoga komitmennya selalu dijaga dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Terima kasih. Saya juga mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas waktu dan diluangkan waktu untuk bertemu dengan saya hari ini. Saya ucapkan banyak terima kasih Bapak Timbul sama Bapak Yoga. Baik, terima kasih. Kalau gitu saya mohon izin dulu Pak. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ketemu lagi. Iya, ketemu lagi Pak. Ya, Niwah ini sepertinya sedang sibuk mengerjakan sesuatu. Ini Pak ada peminjaman siswa yang belum kembali. Kan besok mendekati UTS Pak. Dan merekap gitu ya. Jadi siapa yang bukunya belum kembali untuk kelengkapan gitu. Ini Pak, saya ada waktu kah Pak Agus? Oh, monggo silakan. Saya silakan. ingin, komunikasi sedikit. Oh, boleh. Ya. Telepon Pak. Ini Pak, terkait ini kegiatan coaching yang Pak Agus lakukan dengan kepada coachingnya Pak Novi. Oh ya betul. Pembelajaran PJOK tadi masih memerlukan penambahan berdasarkan apa yang sudah saya dengarkan kemarin juga. Menurut Pak Agus, apakah ada mungkin indikator yang perlu dihitung atau tidak? Baik Pak. Secara keseluruhan coaching yang dilaksanakan dengan Pak Novi kemarin berjalan lancar ya Pak, sesuai dengan alurnya. Dan yang terpenting adalah bagaimana Pak Novi bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Dan di akhir sesi kemarin Bapak juga Bapak mendengarkan bagaimana perasaan Pak Novi ketika sudah melaksanakan sesi coaching, intinya lega Pak. Iya. Dan ini Pak, alhamdulillah kemarin berdasarkan apa yang sudah saya dengarkan terkait dengan indikator, alhamdulillah juga Pak Novi memenuhi semua indikatornya semua tampak. Dan menurut saya juga valid dan reliable. Baik gitu. Kalau menurut saya seperti itu. Ya. Dan mungkin ada rencana tindak lanjut Pak Yoga selaku coachnya kepada Pak Novi dalam kegiatan coaching selanjutnya. Mungkin dalam 1 pekan saya akan bertemu Pak Novi kembali Pak, melihat bagaimana progres pembuatan alatnya dan juga penggunaannya untuk siswanya. Mungkin jika Bapak berkenan ada waktu sempat, monggo nanti bisa mendampingi saya untuk melaksanakan coaching dengan Pak Novi. Insya Allah nanti apabila tidak ada kegiatan yang bentrok, insya Allah saya usahakan. Ya baik, nanti saya informasikan kembali ke Bapak.
Begitu ya Pak ya? Iya, iya. Alhamdulillah berarti ini sudah selesai semua ya, tidak ada halangan, tidak ada hambatan. Aman, Pak. Ya menurut Sudah, Pak Anu sudah. ya. Oke. Sudah. Ya kalau begitu terima kasih waktunya. Mohon maaf saya mengganggu. Baik, tidak apa-apa, Pak. Nanti untuk selanjutnya kita bisa berkomunikasi kembali. Baik, Dan terima Pak Gus kasih. bisa melanjutkan kegiatannya dan Ya. saya akan kembali ke kelas. Terima kasih, monggo. Ya. Silakan Bapak. Ya, begitu ya. Ya, Terima kasih. ya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Gus ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak.